Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan untuk para viewers setia OIE UAD sharing session. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan kerjasama luar negeri di tengah pandemi. Pertama-tama saya ingin ucapkan kepada para mahasiswa baru Universitas Ahmad Dahlan yang jumlahnya adalah 6.301. Sangat luar biasa sekali viewers, itu jumlah yang sangat besar sekali di tengah pandemi seperti ini. Itu menandakan bahwa besar sekali kepercayaan masyarakat kepada Universitas Ahmad Dahlan. Dan karena Universitas Ahmad Dahlan sendiri sudah diakui secara internasional, makanya sampai sebegitu besar angka mahasiswa baru kita yang sampai menembus angka 6.301. Walaupun di masa pandemi yang sangat susah, kita semua tahu bagaimana susahnya masa pandemi, tapi tetap saja jumlah mahasiswa asing yang mungkin di beberapa kampus lain itu turun, kita tetap pada angka 6.000-an, dan ini adalah suatu prestasi yang luar biasa sekali para viewers. Dan selamat datang untuk para dahlan muda di keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan. Ayo join yuk join live kita di sini. Join live kita kenalan dengan divisi kerjasama luar negeri Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini topiknya cukup menarik dan kita langsung menghadirkan pakarnya, pokoknya core of the core, inti dari kerjasama internasional Universitas Ahmad Dahlan. Mari kita sapa Ibu Ida Puspita. Beliau adalah Kepala Divisi Kerjasama Luar Negeri Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan. Beliau itu adalah dosen saya dulu. Saya masuk UAD itu baru 12 tahun lalu. Saya sudah mulai perutnya membesar, kemudian perutnya memutih. Tapi beliau masih seperti dulu, masih seperti 12 tahun yang lalu. Ya, kadang memang hidup itu tidak adil ya, viewers ya. Saya sudah menua, beliau masih tetap seperti dulu, itu sangat luar biasa sekali. Dan kalau saya di sini membacakan kurikulum kita ini tidak akan cukup selesai 2 jam ini, karena beliau sudah banyak sekali pengalaman, dan terutama di pengalaman internasional, dan banyak sekali menghandle program-program internasional dan juga pelatihan berskala internasional. Seperti saya garis bawah aja ya, AD, kemudian juga kita mendapatkan dari Erasmus, itu salah satu kerja keras dari beliau itu bagaimana kerjasama UAD itu yang semakin meningkat, mahasiswa asing yang meningkat, itu adalah kerja keras dari beliau. Beri tepuk tangan virtual kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Semoga tepuk tangan virtual kita bisa didengar oleh Bu Ida di sini. Selamat pagi Bu Ida. Tetap sehat, J. Alhamdulillah, bilamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi viewers dari Facebook OIA UAD, Office of International Affairs Universitas Ahmad Dahlan. Senang sekali bisa gabung lagi ya di sini. Udah kali kedua saya diundang sama teman-teman dari Divisi Kerjasama Luar Negeri Universitas Ahmad Dahlan. Ya, kali ini bersama Mas Galuh, the one and only dari Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional. Saya pembesar di sini karena paling besar di sini. Ada petinggi dan pembesar di kantor Divisi Kerjasama Luar Negeri, itu ada petinggi dan pembesar. Jangan lupa juga viewers, kita itu punya banyak sekali program untuk inbound mahasiswa asing. Kita pun ada program 2+2, itu kerjasama mahasiswa dari, kebanyakan kita dari Tiongkok yang datang 2 tahun di sana dan 2 tahun di Indonesia. Ada juga 3+1, juga kita juga ada program AIMS, kita juga ada program beasiswa SBMPedat bagi mahasiswa dari Thailand, yang setia menonton live kami. Itu ada beberapa dari Pak Abdullah ya, itu Pak Abdullah dari Pak Tani, saya lupa nama sekolahnya itu yang setia, Kalamullah itu setia menonton kami di sini hampir setiap minggu. Dan juga ada dari
Semoga beliau juga ada di sini. Itu Mam Aroyo dari USAN itu juga setia menonton kami di sini. Terima kasih banyak atas waktunya untuk meluangkan menonton kami di sini. Selain itu untuk mahasiswa lokal kita juga ada EMS, kita juga ada 2+2. Anda bisa kuliah 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun di China. Kita ada MOU, kemudian ada M satu semester kita mengirim mahasiswa kita keluar negeri, dan juga ada program CTS, dan terbaru kita ada program Permata Sakti. Permata Sakti adalah program itu masih di lokal di dalam negeri. Anda bisa mengambil mata kuliah di universitas manapun di Indonesia, walaupun masih dalam online karena memang kita masih dalam pandemi ini, tapi itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa sekali, dan juga ini merupakan sebuah kesempatan untuk membangun jaringan. Jadi ketika Anda memilih UAD sebagai kampus Anda, itu adalah pilihan yang sangat tepat sekali, karena memang UAD sudah diakui secara internasional dan punya banyak jaringan dan program yang sangat luar biasa. Oke Bu Ida, langsung saja nih ke pertanyaannya, Bu. Mungkin banyak viewers, terutama mungkin kalau ada mahasiswa baru yang baru bergabung dengan Universitas Ahmad Dahlan, itu mungkin tidak terlalu familiar atau mungkin belum tahu apa sih sebenarnya divisi kerjasama luar negeri itu. Mungkin Bu Ida bisa menjelaskan sedikit tentang divisi kerjasama luar negeri Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Galuh. Tadi sebenarnya saya tuh pengennya Mas Galuh ngomong terus ya gitu, biar saya di sini jadi viewers gitu. Tapi bagus banget Mas Galuh, itu tadi apa namanya, pembukaan yang apa namanya, sangat padat gitu, dan memang itulah yang selama ini kita kerjakan di kantor, dulunya namanya Kantor Urusan Internasional, sekarang sudah berganti menjadi Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional. Nah, jadi terima kasih, ini pertanyaan pertama yang memang cukup bagus, sekaligus untuk pengenalan, dan juga bagi yang sudah lama bergabung dengan keluarga besar Kantor Urusan Internasional, tahun ini kita ada wajah baru gitu, sekalian saya juga memperkenalkan tentang perubahan tersebut. Jadi tadi Mas Galuh udah nyebut di awal bahwa ada kalimat divisi kerjasama internasional atau divisi kerjasama luar negeri. Nama ini cenderung baru ya bagi beberapa teman-teman yang atau sivitas akademika di UAD yang sudah terbiasa dengan nama Kantor Urusan Internasional. Sekarang kita harus membiasakan lidah kita dengan istilah baru yang saya sendiri pun juga masih berusaha membiasakan diri gitu. Kadang terdiam sedikit terus masih sering salah menyebut Kantor Urusan Internasional, karena memang sudah lama sekali ya, sejak tahun 2010 nama kantor kita adalah Kantor Urusan Internasional. Jadi sudah 10 tahun kita punya nama itu, Kantor Urusan Internasional atau KUI. Sekarang kita ganti nama, harus ada istilahnya itu, upacara adat bubur merah putih ya. Kita sekarang ganti nama, ganti baju, meskipun masih di job desk yang kurang lebih samalah dengan apa yang kita kerjakan selama 10 tahun ke belakang. Nah, dulu namanya Kantor Urusan Internasional, sekarang kita disebut Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional. Kita sudah ada sejak tahun 2010 ya, jadi kalau dihitung-hitung udah 10 tahun ya, 10 tahun itu udah usia SMP, jadi bukan baru merangkak atau baru lahir gitu. Jadi wajar kalau tadi Mas Galuh di awal udah menyebutkan banyak sekali aktivitas yang sudah kita kerjakan selama ini. Alhamdulillah itu karena izin dari Allah, juga karena ikhtiar, karena kerja keras dari tim ya. Jadi bukan satu orang saja, tapi tim. Dan ini timnya itu tidak hanya sekedar yang ada di divisi kerjasama luar negeri atau yang dulunya namanya Kantor Urusan Internasional, tapi juga seluruh sivitas akademika di UAD, mulai dari rektorat ya, level pimpinan, sampai di level terkecil di Universitas Ahmad Dahlan, termasuk di bidang akademik dari kolega-kolega kita di fakultas dan prodi, juga dari biro, lembaga, unit, kantor, dan lain-lain yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Terutama sekali juga adalah adik-adik mahasiswa yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, baru tahun ini nama Kantor Urusan Internasional itu diubah menjadi Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional atau KKUI.
yang di dalamnya ada divisi baru namanya Divisi Kerjasama Dalam Negeri yang selama ini memang belum ada yang mengurusi kerjasama dalam negeri, meskipun kerjasama dalam negeri jauh lebih aktif daripada kerjasama luar negeri. Maka sekarang diadakanlah divisi tersebut. Kemudian kami yang dulunya di Kantor Urusan Internasional sekarang menjadi di Divisi Kerjasama Luar Negeri gitu. Gitu Mas Galuh, Ya, banyak terima atau kasih. sedikit? Itu sangat padat sekali Bu. Ini kemudian tentang fungsi sendiri, fungsi divisi kerjasama luar negeri itu dari level universitas hingga level yang terkecil kalau kita bisa bilang prodi itu seperti apa Bu untuk fungsi divisi kerjasama luar negeri itu? Mungkin mungkin bahasanya mungkin tanggung jawab kita kali ya, tanggung jawab kita atau responsibilities kita di tataran universitas itu ada kurang lebih 4 ya, basicnya 4. Jadi kita mengurusi kerjasama internasional, jadi mulai dari menginisiasi, mencari ide-ide program-program untuk implementasi kerjasama kalau sudah ada, karena kan kita itu sebenarnya kan kayak KUA ya, jadi kantor urusan agama gitu, yang sering dipelesetkan menjadi kantor urusan antar bangsa. Karena tugas kita salah satunya adalah mengurus pernikahan gitu, mengurus pernikahan, surat nikah gitu. Surat nikah itu MOU antara UAD dan pasangannya gitu dan partnernya dari berbagai negara. Jadi pernikahan lintas bangsa yang kita urusi salah satunya itu ya. Jadi baik dari administrasinya, konsepnya, dan juga mungkin ide-ide untuk implementasi programnya. Itu salah satu responsibility kita atau tanggung jawab kita atau fungsi kita. Dan itu dari atas sampai bawah, jadi top down atau bottom up bisa ya. Jadi kita yang ngurusin teknisnya, unsur legalitasnya, pernikahan dalam tanda petik tersebut. Kemudian kita juga memikirkan bagaimana pernikahan itu bisa ada anak-anaknya gitu. Anak-anaknya itu dalam bentuk kerjasama gitu, aktivitas gitu. Jangan sampai cuman sekedar udah nikah tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi cuman ada surat nikah tapi nggak ada turunan-turunannya dari surat nikah itu gitu. Jadi kita memikirkan sampai ke arah sana, bekerja sama tentunya, jadi nggak sendirian, bekerja sama dengan fakultas, prodi, biro, lembaga, dan yang lain-lain, bahkan studi, unit gitu, yang kira-kira membutuhkan bantuan kita. Salah satunya itu ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kita yang kedua adalah di layanan gitu. Kita itu pelayan gitu. Nah, pelayan bagi segala macam urusan internasional, baik yang sivitas akademika kita yang mau ke luar negeri, baik itu mahasiswa, staf maupun dosen, pimpinan gitu. Dan juga tamu-tamu kita, partner kita, sahabat kita, kolega kita yang dari luar negeri yang akan ke Universitas Ahmad Dahlan gitu. Dari mahasiswanya, stafnya, dosennya dan juga pimpinannya. Berlaku dua arah gitu ya. Nah, layanan ini tadi sudah disebutkan sebagian dari pembukaannya Mas Galuh gitu di awal. Jadi ada kita melayani proses administrasi gitu, mahasiswa asing yang mau masuk ke kita, dosen asing yang mau masuk ke kita, dan juga sebaliknya teman-teman kita, adik-adik kita yang mau keluar, juga sahabat-sahabat saya dari dosen gitu yang mau keluar, itu kita bantu dalam hal administrasi, juga komunikasi dengan mitra dan lain-lain juga program-program sampai detailnya juga kita urusin gitu. Termasuk visa, izin belajar, apalagi ya segala macam urusan paspor gitu ya. Dan lain-lain gitu. Itu ada divisinya sendiri, ada subdivisinya yaitu divisi layanan imigrasi di kita, dan ada subdivisi layanan inbound yaitu kegiatan dari luar ke dalam, dan subdivisi layanan outbound, kegiatan yang dari dalam ke luar gitu. Terus itu yang kedua, yang ketiga adalah divisi ini hospitality, protokoler, kalau misalnya ada tamu-tamu asing yang datang, itu kita yang ada di garda depan. Kalau ada teman pimpinan terutama yang akan keluar, kita juga yang biasanya menyiapkan hal tersebut, termasuk di dalamnya ada promosi gitu, marketing untuk merekrut, menarik minat mahasiswa-mahasiswa asing untuk datang belajar ke UAD, menjadi bagian dari keluarga besar UAD, baik yang exchange atau short term, program pendek-pendek itu, maupun yang program
reguler atau apa sih bergelar ya, kayak misalnya full time di sini. Jadi ada program part time, ada program full time. Yang full time itu yang apa sih dari nol ya, dari semester 1 sampai selesai gitu, baik di program S2 maupun S1 gitu. Itu yang ketiga, ketiga empat sudah ya. Jadi kita ada divisi publikasi juga masuk di dalam itu. Jadi 4 ya, divisi publikasi seperti ini nih. Jadi kegiatan kita yang menyapa, mensosialisasikan kegiatan kita di apa teman-teman di media sosial. Kita punya banyak sekali media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter gitu, ada website juga gitu. Jadi tujuan kita adalah untuk mempromosikan dalam tanda petik menjual dirinya divisi kerjasama luar negeri UAD untuk bisa lebih dikenal dan juga apa ya menyampaikan bahwa kinerja kita selama ini seperti apa sih gitu, apa sih yang kita lakukan selama ini, meskipun mungkin saja belum sepopuler lembaga-lembaga yang lain yang ada di Universitas Ahmad Dahlan seperti lembaga kemahasiswaan, Biro Kemahasiswaan dan Alumni itu memang sangat-sangat populer di tengah-tengah mahasiswa kita karena memang udah lama banget ya dia gitu. Kita istilahnya masih remaja. Nah, lembaga itu mungkin sudah istilahnya sangat dewasa karena sejak awal UAD muncul mungkin sudah ada lembaga tersebut, apalagi mahasiswa reguler kita kan jauh lebih banyak daripada mahasiswa asing gitu. Jadi itu ya kurang lebih yang fungsi kita atau tanggung jawab kita di divisi kerjasama luar negeri, Mas Galuh. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan itu juga ya, ini juga menjawab pertanyaan yang ketiga tentang layanan sudah dijelaskan pada Bu Ida itu. Berarti KUA itu bukan kantor urusan antar bangsa, tapi kantor urusan apa saja karena banyak sekali yang diurus. Jadi apa saja itu diurusin. Jadi semua itu diurusin sama sekarang kita sudah berubah menjadi divisi kerjasama luar negeri. Mungkin bisa juga diplesetkan jadi divisi kerja semuanya. semua kita bisa kita bisa kerjakan di sini. Ya, Bu Ida, ini kalau kita melihat tren mahasiswa kita, mahasiswa asing kita terutama itu semakin lama itu semakin naik ya Bu ya. Jadi dari tahun ke tahun itu progresnya itu progres naik bukan progres turun. Dan kita juga menjadi universitas di Yogyakarta dengan mahasiswa asing terbesar, terbanyak. Itu salah satunya. Ya, salah satu dengan mahasiswa asing terbesar. Itu bagaimana sih Bu dukungan dari divisi kerjasama luar negeri itu sehingga kok bisa sampai mahasiswa itu sampai sebesar itu dan sebetah itu sampai dari S1 lulus langsung juga S2 ke UAD itu berarti kan ada pelayanan yang luar biasa itu. Seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan tentang pelayanan kepada mahasiswa asing kita? Oke, baik. Sebenarnya ini yang lebih bisa menjelaskan lebih detail tentu teman-teman yang ada di lapangan ya gitu. Jadi saya ring kedua gitu. Kalau di di interaksi dengan mahasiswa asing itu saya ada di ring kedua. Ring pertamanya justru Mas Galuh, Mbak Ina, apalagi Mas Danang gitu yang ada di subdivisi layanan inbound gitu. Jadi mungkin nanti Mas Galuh bisa menambahkan ya gitu. Yang pertama adalah karena memang ini tanggung jawab kita ya. Kita bekerja berdasarkan visi misi dari Universitas Ahmad Dahlan. Salah satunya adalah ada frase yang mengatakan menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang diakui di level internasional, sehingga ada banyak sekali turunan dari kalimat tersebut yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa membuat mahasiswa asing itu tertarik dengan UAD? Tentunya salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan yang optimal gitu kepada mereka. Jadi sejak mungkin nanti Mas Galuh bisa tambahkan, sejak pertama mereka sebelum datang ke UAD juga kita sudah mulai menjalin komunikasi yang cukup intens gitu dengan mereka melalui media-media sosial. Jadi kita sudah berusaha berusaha sekuat kami gitu. Saya dan teman-teman di divisi kerjasama luar negeri untuk memastikan ketika mereka datang ke Jogja itu semua mungkin tidak 100%, tapi apa yang mereka butuhkan itu sudah ada.
misalnya akomodasi, ya enggak ya Mas Galuh ya, kita sudah komunikasi dengan mereka Iya, di betul. apa, di urusan akomodasi mereka, kemudian, penjemputan di bandara gitu, kemudian urusan administrasi yang lain mulai dari izin belajar dan lain-lain gitu. Jadi, apa, visa dan sebagainya, hal-hal yang administrasi seperti itu. Jadi ketika mereka sudah seperti itu kan tentu sudah mulai merasa senang, tenang bukan senang, tenang bahwa pada saat mereka di sini mereka udah istilahnya udah ada tempat untuk apa, tinggal gitu. Nah, kedua adalah ketika mereka sudah tiba di sini, kita kita apa, sangat support, sangat sangat mendukung apa, layanan penjemputan di bandara gitu. Jadi, kita punya badis, apa ya, teman-teman mahasiswa yang dalam tanda petik volunteer untuk bisa, bergabung di keluarga kantor kerjasama dengan urusan internasional, dari berbagai program studi, merekalah yang kita minta bantuan untuk, salah satunya untuk menjemput di bandara gitu, ketika mahasiswa asing, sudah tiba di Indonesia atau di Yogyakarta. Kemudian setelah itu kita, berikan mereka apa, transit ya di hotel selama 3 hari, itu free of charge, jadi tidak membayar sama sekali. Jadi, kita berikan mereka untuk bisa bisa transit. Tapi kalau bagi yang sudah punya akomodasi, punya kos-kosan, itu langsung kita drop di kos-kosannya gitu. Bagi yang masih apa, belum pas kos-kosannya, belum sesuai dengan keinginannya, ya kita berikan, transit di hotel selama 3 hari, kemudian sambil kita juga bantu cari kos-kosan, buat mereka. Jadi, itu ya setotal itu yang kita lakukan gitu, dan saya mengatakan ini mudah loh. Saya mengatakannya dalam 2 detik, 3 detik, tapi di lapangan itu susah bagi teman-teman kita, mahasiswa, Badis, dan juga bagi teman-teman yang ada di apa, di divisi kerjasama luar negeri. Tapi itulah yang kita lakukan bagi mahasiswa asing kita. Kemudian, layanan yang lain juga adalah, kita memberikan beberapa aktivitas internasional bagi mereka gitu, aktivitas untuk apa ya, bersosialisasi, memperkenalkan budaya dan negara mereka. Banyak sekali event ya, misalnya ada International Day atau International Week kalau saya boleh bilang gitu, kalau kalau misalnya apa namanya, kegiatannya lebih dari 1 hari. Kemudian ada juga apa namanya, lomba-lomba ya, lomba-lomba kebahasaan, lomba-lomba budaya, kemudian ada outbound outbound apa ya, kegiatan-kegiatan touring, apa sih, city tour gitu, mereka diberikan 1 kali selama setahun untuk bisa city tour, bersama mahasiswa asing yang lainnya. Kemudian ada masa keakraban gitu. Kalau dulu ini saya bercerita pada saat, negara api belum menyerang ya gitu, pada saat belum pandemi gitu. Nah, kalau sekarang kan agak susah melakukan itu semua, semuanya harus lewat apa ya, dunia maya gitu, lewat virtual seperti ini. Tapi saya menceritakan apa yang pernah terjadi dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan physical mobility lagi, bisa bertemu secara fisik gitu, tidak hanya di layar, di apa, screen seperti ini, dan kita bisa melakukan apa yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Itu ya, kemudian apalagi ya, kita apa ya, tadi ada Badis ya, yang menemani mereka untuk adaptasi di awal-awal, adaptasi bahasa, adaptasi budaya di Jogja, di UAD karena kita adalah Universitas Islam gitu. Kemudian, apalagi adaptasi, lingkungan pendidikan, sistem kita mungkin agak berbeda dari mereka di negaranya masing-masing. Banyak hal gitu yang dilakukan oleh teman-teman Badis. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Badis dan beberapa kali mereka sudah kita undang juga dalam kesempatan di apa, talk show ini, di antaranya adalah, masih Badis dan juga lulusan-lulusan alumni-alumni Badis kita yang juga ternyata sudah punya banyak sekali prestasi di apa, level internasional. Lalu, layanan yang lain tentu tidak bisa saya ceritakan semuanya Mas Galuh ya, karena kita tidak hanya apa ya, melakukan layanan ini dari kantor kita, tapi juga dari kantor-kantor yang lain, terutama juga di prodi, fakultas gitu. Kalau mereka sudah masuk ke sana, tentu yang melayani mereka adalah prodi, fakultas, dan kadang-kadang kita tidak sampai ke sana, tidak sampai mendengar apa yang sudah dilakukan oleh prodi dan fakultas gitu. Kemudian, layanan di apa, biro akademik dan admisi, layanan di penerimaan mahasiswa baru, itu semua banyak hal. Jadi dari banyak banyak unit, banyak level. Dan rasanya, apa ya, kantor kita itu, kantor divisi kerjasama luar negeri itu kecil memang, tapi itu menjadi kayak second home bagi
mahasiswa asing kita gitu. Mereka sering mampir ke kantor kita walaupun apa ya apa secara apa luasnya tidak begitu luas, tapi mereka nyaman gitu berada di kantor urusan internasional dulunya namanya, dan sering apa jalan-jalan bareng-bareng juga dengan Badis dan juga Mas Galuh dan teman-teman ya. Kalau dengan saya tentu tidak ya karena saya kayaknya sudah tidak apa ya tidak bisa se-fun seperti kalian ya gitu ya. Apa jadi saya berterima kasih banyak karena teman-teman di subdivisi ya. Jadi saya ring 2, kalian ring 1 tuh sudah banyak sekali melakukan apa namanya layanan terbaik bagi mahasiswa asing kita, sehingga ketika mereka pulang mereka menceritakan hal-hal yang mungkin kebanyakannya adalah baik bagi tentang Universitas Ahmad Dahlan, meskipun tentu kita tidak bisa 100% sempurna ya gitu, pasti ada masukan-masukan, kritikan-kritikan yang juga kita dengar dari alumni-alumni kita di luar negeri gitu. Sekali, back to you. Terima kasih Bu Ida. Sangat padat sekali, sangat lengkap sekali, dan mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang yang 3 hari di hotel itu. Selain juga hotel, kita juga ada free meal untuk mereka juga. Jadi itu benar-benar total kita itu ada free meal juga. Jadi Anda tidak perlu risau, bagi mahasiswa yang asing yang mau daftar itu nggak perlu risau, itu free meal juga ada free hotel selama 3 hari, dan kita dampingi sampai dapat kos, itu benar-benar kita dampingi. Nanti Badis yang akan mendampingi mereka sampai kos, pindahannya juga kita dampingi, kita antar itu. Jadi pelayanan kita itu memang dari 0 ke kalau bisa sampai ke maksimal pelayanan kita optimal dan maksimal, sehingga mungkin itu yang menjadi dalam tanda kutip rahasia kami ya, untuk mengapa mahasiswa kami terus naik, karena memang pelayanan kami yang kita usahakan untuk optimal dan maksimal. Tapi selain pelayanan pasti kan ada kan Bu, promosi UAD di tingkat internasional itu, sehingga mahasiswa itu, orang asing itu tertarik untuk masuk ke UAD itu. Kalau untuk proses promosinya itu seperti apa Bu? Ini sebelum negara api nyerang ya, kita sebelum negara api menyerang. Iya, bentar ya Mas, saya batuk dulu ya, kira-kira negara api. Oke, iya. Nah, kalau promosi itu tentu kenapa muka saya jadi besar begini ya, Mas Galuh? Jangan digitukan, jadi 2 aja, nah gitu. Saya kaget lihat muka saya sendiri. Oke. Nah, yang pertama adalah ketika visit ya. Jadi ketika tadi saya sebut di awal ada hospitality. Ketika ada visit, ada kunjungan dari mitra-mitra kita di luar negeri yang mau datang ke UAD, disitulah saat kita kayak dalam tanda petik jualan gitu ya. Jadi apa marketing, jadi sales di situ. Kita berikan brosur-brosur, kita presentasi dengan apa namanya PowerPoint kita dan segala macam yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Kita jualan lah di situ apa program-program kita, juga kita buat brosur tentunya apa namanya yang bisa dibawa pulang oleh mitra kita untuk bisa dibaca-baca dan juga dipromosikan kepada mahasiswanya di sana. Kemudian ada program-program yang kita tawarkan tentunya kerjasama dengan Prodi, misalnya ada program summer course ya yang yang bekerja sama dengan beberapa Prodi, misalnya dulu pernah dengan ilmu komunikasi, banyaklah, saya tidak bisa mengingat semuanya. Mudah-mudahan yang tidak saya sebutkan tidak merasa tidak disebutkan ya. Jadi yang seingat saya adalah ilmu komunikasi, waktu itu ada program magang 1 bulan ya kalau nggak salah dengan mitra kita dari Filipina, kemudian ada dengan bisnis jasa makanan kalau nggak salah ya, jadi praktek masak-memasak gitu. Itu program-program pendek seperti itu justru sangat menarik bagi mahasiswa asing untuk datang ke UAD pada saat luring gitu ya. Kalau daring ini emang agak susah. Kemudian apalagi kalau kita misalnya berkesempatan untuk luar negeri, kita juga promosi di sana. Kita juga promosi melalui pameran-pameran pendidikan. Kita sering mengikuti pameran pendidikan di Thailand, itu rutin kita lakukan setiap tahun, setiap sekitar tanggal 17 Agustus sampai kita harus upacara juga ya di sana ya, upacara kemerdekaan kita di sana di Thailand.
terus memberikan beasiswa juga kepada khususnya sekarang ada beasiswa yang tadi udah disebutin sama Mas Galuh di awal, beasiswa SBPAC Medat itu kesingkatan Southern Border Prof SBPAC, Southern Border Province Administration Center. Nah, jadi pemerintah Thailand Selatan yang bekerja sama dengan PP Muhammadiyah untuk memberikan beasiswa bebas SPP bagi mahasiswa asing yang ada di Thailand untuk belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, salah satunya adalah Universitas Ahmad Dahlan gitu. Jadi beasiswa itu, kemudian apalagi ya untuk promosi kita punya media sosial, ya itu yang kita jadikan sebagai wadah untuk apa jualan gitu, jualan program-program Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian macam-macam ya gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang ikut kegiatan ke luar negeri itu mereka juga promosi tentang UAD gitu. Tidak hanya sekedar tanggung jawab di kita, jadi tanggung jawab semua sivitas akademika di UAD, bahkan mahasiswa kita sendiri juga ikut berperan dalam promosi tentang UAD kita gitu, dan juga tentang kegiatan-kegiatan internasional yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Begitu Mas Galuh, singkatnya. Kalau diceritakan panjang pasti tidak banyak. Program kita memang sangat banyak sekali. Nah, setelah 10 tahun setelah coba, ini 10 tahun disuruh menjelaskan 1 jam nggak mungkin ya. Iya. Nah, sekarang setelah kondisi kita yang seperti ini, kondisi pandemi ini, terus bagaimana promosinya? Apakah tetap berjalan, Bu? Terus bagaimana kita melakukan adaptasinya itu seperti apa, Bu, untuk promosi supaya tetap berjalan? Oke. Kalau promosi sekarang justru sangat murah meriah ya, gitu. Jadi kan dengan kondisi pandemi seperti ini, salah satu hal hikmah di balik ini semua, blessing in disguise yang kita bisa petik dari pandemi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pada kita adalah jadi irit gitu. Kita kalau promosi nggak perlu kesana kemari, nggak perlu secara fisik gitu. Secara virtual pun sudah sangat cukup gitu. Dan ternyata memang sih saya pun awalnya tuh it feels like we were in the crossroad. Jadi kita ada di persimpangan yang nggak tahu mau kemana. Ketika pandemi ini terjadi, terus terang yang sangat terpukul adalah divisi kerjasama luar negeri gitu. Karena jelas travel internasional dilarang kan pertama kali itu, karena waktu muncul pertama kali wabah virus COVID-19 di China itu terpukul. Terutama juga karena kita salah satu kerjasama terkuat kita adalah dengan universitas-universitas di China, sehingga waktu kejadian pertama itu kita yang paling pusing di awal, nggak bisa tidur gitu karena kita punya mahasiswa asing di sini dari China banyak, dan juga mahasiswa kita ada di sana di China gitu. Pertama kali itu yang kita lakukan adalah emergency response kita pertama kali ketika ada bencana seperti itu adalah berkoordinasi secara intensif dengan mitra-mitra kita di China. Kita punya teman-teman dosen yang kuliah di sana sekitar berapa orang ya, lebih dari 10 orang ya kuliah di sana, teman-teman dosen dan juga staf ada di sana di China karena mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah China. Kemudian kita punya mahasiswa banyak, itu 10 lebih juga kuliah joint degree di salah satu mitra kita di China. Itu semua yang jadi kepikiran gitu, karena di sana kan sumbernya saat itu. Jadi kita koordinasi dengan KJRI, KBRI di sana, dengan perguruan tinggi host atau tuan rumah ya, perguruan tinggi penerima dari dosen-dosen dan juga mahasiswa kita untuk bagaimana caranya mereka bisa kita fasilitasi untuk segera pulang, itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita pastikan bahwa kondisi mental semua mahasiswa asing yang ada di UAD itu tenang gitu. Jadi kita keep in touch dengan mereka, kita komunikasi dengan mereka lewat media sosial, lewat telepon juga gitu. Kita berikan layanan kalau misalnya sakit kita, dan juga ingin memeriksakan diri ke rumah sakit, ada layanannya, kita sudah berikan itu. Kalau nggak salah 2 kali ya waktu itu ya, di awal-awal pandemi itu kita berikan secara gratis. Mereka tidak bayar maksudnya gitu kepada Universitas Ahmad Dahlan, kita berikan layanan itu. Kemudian kita juga memberikan bantuan sembako sama apa lagi ya, saya lupa, nanti Mas Galuh tolong ingatkan saya ya, karena ada beberapa waktu lalu beberapa bulan yang lalu sudah berlalu gitu. Kemudian apalagi kita berikan
sebagian mahasiswa yang sangat-sangat membutuhkan kita berikan subsidi untuk tetap bisa memiliki allowance, living allowance atau living cost selama mereka ada di Jogja sambil menunggu pemerintahnya membuka negaranya untuk bisa kembali dan juga sambil menunggu pemerintahnya jemput mereka gitu. Pada akhirnya beberapa negara menjemput ya, ada Thailand, Vietnam, mana lagi yang menjemput ya Mas Galuh ya, saya lupa. 2 negara itu ya yang dijemput oleh pemerintahnya. Oke. Kemudian beberapa negara yang masih nyangkut di Indonesia karena negaranya masih belum buka, itu juga kita masih berusaha memastikan kondisi mereka di sini baik-baik saja, kita berikan mereka subsidi biaya hidup gitu, selama mereka sambil menunggu negaranya membuka lagi gitu, penerbangan. Apalagi ya tadi tadi yang di yang Mas Galuh tanyakan tadi pas pandemi ya, apa yang kita bisa lakukan. Nah, jadi promosinya ini justru tetap kita maksimalkan di media sosial. Ini waktu sebelum ada pandemi nggak ada ini, nggak ada talk show ini. Nggak ada gitu. Jadi salah satu ide kita untuk terus mempromosikan tentang UAD dan juga internasionalisasinya melalui media-media yang ada yang kita punya gitu. Kebetulan kita punya viewers paling banyak di Facebook, maka kita pakai platform ini gitu. Seandainya kita juga punya viewers yang followers yang banyak di Instagram, mungkin saja kita akan berpindah ke Instagram gitu. Tapi saat ini Facebook kita adalah yang nomor satu ya, yang karena memang sejak awal kita punya friends di Facebook jauh lebih banyak daripada Instagram gitu. Kemudian untuk mitra, komunikasi mitra masih terus dengan email, terbukti bahwa sampai saat ini karena komunikasi kita masih baik, yang masih kerjasamanya aktif itu tetap mengirimkan mahasiswanya. Boleh saya sebut di sini ya, kita punya mitra dengan Busan University of Foreign Studies BUF dari kota Busan, bahasanya Busan kali ya, kota Busan di Korea Selatan. Iya, Busan pakai P ya gitu. Iya. Nah, di Korea Selatan itu sebelum pandemi kirim mahasiswa, setelah pandemi juga kirim mahasiswa. Jadi tetap mengirimkan mahasiswanya ke Universitas Ahmad Dahlan meskipun sekarang memang pembelajarannya lewat virtual ya, lewat proses daring gitu. Kemudian kita punya mitra yang paling lama nih, Guangxi University for Nationalities. Sekarang dalam proses pengumpulan berkas untuk tetap mengirimkan mahasiswa ke UAD. Ada cerita menarik dari situ. Awalnya mereka nggak jadi kirim karena kondisi pandemi gini ya. Tapi pada akhirnya mahasiswanya itu mendaftar di perguruan tinggi yang lainnya. Terus ceritanya last minute international office-nya kontak sama saya dan mengatakan mahasiswanya berpikir ingin ke UAD, jadi mengubah pilihannya dan memilih ke Universitas Ahmad Dahlan. Informasi awal mereka akan kirim 30 mahasiswa. Yang dari Korea tadi 7 mahasiswa ya. Kemudian dari Guangxi University for Nationalities itu akan kirim 30 mahasiswa secara virtual. Jadi bukan secara fisik karena tidak ada physical mobility selama pandemi ini. Jadi adanya virtual mobility. Kemudian mana lagi kita punya baru pandemi ini kemudian ada Hainan gitu. Baru pandemi ini Hainan kirim berapa? 5 ya? 5 kirim. Pertama ya, kali. 5 mahasiswa. Pertama kali pada saat justru di pandemi itu. Jadi bukan pada saat negara api masih tidur ya, tapi pada saat negara menyerang justru dia ngirim mahasiswanya 5. Ini mitra pertama kita, bukan mitra baru kita yang sudah mengirimkan mahasiswanya ke kita ada 5. Hainan, Gyeongsi, Hainan University of Foreign Studies kalau nggak salah, atau Hainan College of Hainan College of Foreign Studies. College of Foreign Studies gitu. Kemudian GXUN, BUFS, mana lagi ya saya lupa. Kita punya mahasiswa reguler ya. Pertama kalinya sebenarnya sudah banyak sih yang memang tertarik untuk kuliah secara reguler dari masing-masing kita, bukan pertukaran ya, tapi full time gitu. Tapi justru banyak sekali yang bertanya pada saat pandemi ini gitu. Jadi dari Korea Selatan, dari Bangladesh, kemarin ada lagi ya, saya lupa tapi terus nggak jadi ya. Jadi itu kurang lebih. Terus dari mana lagi Mas Galuh, saya nggak begitu hafal. Yang masuk itu terakhir ada email dari Pakistan tapi saya balas itu belum ada respon lagi. Belum respon lagi, oke. Ya, ini belum ada respon. Ya, jadi tadi dari China, Korea, memang sih berkurang. Malaysia kita dapat nggak ya? Masuk nggak Malaysia ini? Malaysia sejauh ini belum, Bu.
belum. Kita ya selain itu kita juga masih punya mahasiswa asing yang lainnya, itu kan mahasiswa baru, yang mahasiswa asing yang lainnya masih ada dari Singapura, ada dari Ya, India, ada dari mana lagi sih? Mesir ya, dari Timur hampir ada. Leste, dari mana lagi? Dari China juga ada yang masih ada di Indonesia. Kemudian dari mana lagi? Lupa. Oh tadi lupa ada satu dari uh, GUFL, Guangxi University of Foreign Language. Ya, ada juga itu Sama dari sana. Siang Sehu juga masih. Tapi Apa? tidak Siang mengirim, Bu. Siang Sehu Oh ya, iya, tapi masih ada ya, yang ya. ingin lanjut Jadi juga itu, ada. ya. Jadi tetap ada, saya pun tidak menyangka ya. Awalnya saya agak drop karena kita kayak di persimpangan ya. Tadi kita ya, bagaimana kita selesai, kita nggak ada lagi apa-apa karena kita sudah terpukul sekali di divisi kerja. Maksudnya terpukul di apa sih kerjasama internasional tuh kayak ini mau kemana sih? Jadi kita kayak diberikan waktu untuk diam, introspeksi, kita mau ngapain, kita harus survive gitu ya dalam kondisi seperti ini. Akhirnya Allah memberikan jalannya. Ternyata masih bisa kok, masih bisa walaupun virtual. Ternyata dan bahkan jauh lebih mudah gitu dalam hal teknis pelaksanaannya gitu. Seperti itu. Memang ini luar biasa sekali ya Bu ya. Ini yang sudah masuk itu yang dari GSUN yang ingin mengirim itu sudah ada 40-an mahasiswa asing yang sudah masuk ke kita datanya dan sudah Iya kita input kan? juga. Masih ada 3 itu masih ada kalau 30 berarti 70 itu angka yang besar itu menurut kami itu angka yang besar mahasiswa Iya, asing di iya. masa yang seperti ini itu sangat besar sekali. Itu Betul, betul. kalau boleh dibagi Bu untuk mungkin viewers itu rahasianya itu apa sih Bu? Rahasia kok tetap bisa segitu mahasiswa itu segitu tertariknya walaupun dalam kondisi negara apa yang memporak-porandakan kita seperti ini. Baik, apa ya? Tadi kali ya, karena layanan kita itu kita berusaha seoptimal mungkin sehingga kita melakukan apa yang harus kita lakukan, kita melakukan kewajiban kita, maka bonus itu menyusul. Jadi goal kita bukan bonusnya, goal kita bukan itu, tapi saya kok yakin ya dengan apa ya bahwa ketika ikhtiar itu kita lakukan dengan optimal, dengan maksimal, kita juga doa dan sebagainya itu ya, insya Allah itu nggak akan membiarkan gitu ya tanpa memberikan apa sih hasil yang sesuai dengan kita doakan yang sesuai dengan kita harapkan gitu. Jadi layanan itu yang memang kita lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian yang kedua komunikasi tentunya intensif dengan mitra-mitra kita gitu. Jadi uh, tidak 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 apa namanya tidak karena pandemi terus berhenti gitu ya, kita keep in touch komunikasi itu. Dan mungkin suatu hari nanti kita juga perlu tanya kepada mahasiswa asing kita, kenapa sih, mungkin sudah pernah ya kan, ini rangkaian talk show teman-teman Sudah yang sering. jadi ya mereka lah yang harus bisa memberikan testimoninya gitu. Jadi kita hanya melakukan apa yang kita lakukan dan kadang-kadang kita nggak bisa menganggap itu sesuatu yang spesial karena emang itu tanggung jawab kita, itu yang sudah seharusnya kita lakukan. Kalau ditanya kayak gini justru saya bingung, entar dulu apa yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi tidak ada trik-trik khusus sebenarnya sehingga memang kadang-kadang kalau ditanya itu nggak nggak langsung otomatis ingat gitu. Tapi justru testimoni dari mahasiswa asing kita yang perlu kita dengarkan. Kenapa mereka tertarik ke Universitas Ahmad Dahlan. Yang tadi justru sudah daftar di universitas yang lain, terus tiba-tiba beralih ke Universitas Ahmad Dahlan gitu. Baik Bu, terima kasih banyak. Ini saya ingatkan untuk viewers, ini untuk yang mendapatkan sertifikat karena memang pembicara kali ini itu spesial, maka kita ada special rules ketika Anda ingin mendapatkan sertifikat. Yang pertama itu Anda harus repost poster kita, poster promosi kita, acara ini yang acara mengelola kerjasama luar negeri di tengah pandemi, Anda harus post di Instagram, kemudian kita di-mention atau di-tag silahkan, dan juga tag 5 teman yang lain. Serta itu kemudian nanti di-screenshot dan di-post di kolom komentar ini. Nanti siapa yang Dapat melakukan tadi itu ya? akan mendapatkan sertifikat. Iya, untuk Oh, sertifikat. sertifikat. Dapat hadiah Ya, dong, biar saya juga lakuin itu. Ya, karena ini karena pembicaranya ini spesial, ini biasanya kan kita memang mahasiswa kan, jadi ini kan spesial, maka kita juga ada special rules
untuk sertifikat. Sehingga Anda harus repost poster kami, kemudian Anda harus mention IG kami. Oh ya, yang belum tahu IG kita adalah @oiauad, dan juga kita juga punya ada Twitter yang sama @oiauad. Kita punya Facebook juga, Facebook page juga ada yang like-nya itu sudah 2000-an lebih. Itu 2000-an lebih, Oh, itu wow. naik naik mungkin sekitar 100% itu ketika masa pandemi ini. Sebelumnya hanya sekitar 800-an like. Setelah masa pandemi ini Wow. kita sampai 2000 plus Alhamdulillah. like di page kita. Dan juga Alhamdulillah. kita juga followers kita di Instagram juga semakin naik. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami di Oya Itu Wade, itu kita juga punya. YouTube di itu harus, itu YouTube. jangan Ya, lupa. subscribe, like, comment, and share. Ya, komen dan share itu juga. Dan juga kita juga punya apa itu website, itu semua informasi tentang kerjasama luar negeri, tentang student exchange itu Beasiswa. ada semua di situ. Ya. Viewers itu bisa akses, nanti bisa ada informasi yang sangat bermanfaat. Anda mahasiswa UAD ingin ke luar negeri, jangan lupa untuk pantengin sosial media kami, jangan lupa untuk pantengin website kami, karena di situ pasti ada informasi. Jadi jangan don't miss it, bahasa Inggrisnya itu jangan kehilangan momen itu, karena memang karena banyak sekali peminatnya itu ada harus pokoknya harus di subscribe, kalau bisa ada di apa itu lonceng, apa itu notifikasi itu harus diklik, karena kalau kita post baru itu langsung muncul itu. Jadi Itu jangan apa, sampai lonceng ya? ya lonceng itu jangan sampai kehilangan momen, karena memang ada banyak sekali info yang menarik. Dan juga ketika Anda ingin kepo-kepo juga kegiatan mahasiswa asing UAD itu juga ada di sosial media kami. Jadi jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi untuk keep in touch dengan divisi kerjasama luar negeri di sosial media kami. Pokoknya langsung di situ semuanya ada. Dan kita paling update di sosial media, dan juga paling update di website. Pokoknya tidak tidak akan kehilangan momen apapun di situ. Pokoknya jangan sampai kehilangan momen apapun, karena itu semua akan sangat bermanfaat bagi Anda semua. Oke, Bu Ida, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan kita tuh banyak amat sekali. nanyanya ya. Kamu mau ada Maafkan saklar lampunya ya. Mumpung ada Bu Ida di sini. Oh ya, viewers yang juga ingin ada pertanyaan kepada pembicara kami pada pagi hari ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kami akan bacakan. Yang mau kirim salam juga boleh. Ida dosen saya sejak itu boleh, karena silahkan mau salam juga boleh di kolom komentar langsung saja. Karena pasti Bu Ida itu mahasiswanya sudah ratusan itu, karena saya juga salah satunya. Dulu tahun 2008 saya diajar beliau. Lupa Terus saya. ini pertanyaan 2008. Ini kan kita punya banyak sekali program, Bu. Program kita itu banyak. Dan sekarang yang sedang di-handle itu apa, Bu? Yang sedang berlangsung, sedang ongoing itu apa, Bu? Dan mungkin teman-teman viewers itu ingin ikut di apa itu batch selanjutnya itu apa, Bu, yang sedang di-handle sekarang? Mahasiswa ya, untuk mahasiswa, kemudian untuk yang rutin yang kita lakukan ya. Iya. Betul ya Mas Galuh ya? Oke. Betul, Yang ya. kalau mahasiswa gitu tadi sudah saya sebutkan, kita sedang mensupport, memfasilitasi kegiatan kredit transfer program yang itu beasiswa dari pemerintah kita, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama 1 semester di universitas mitra kita di luar negeri. Kemarin alhamdulillah kita dapat 7 kalau nggak salah ya, 7 kuota untuk mahasiswa kita yang kita kirim ke Malaysia, Filipina, ya Malaysia sama Filipina. Jadi baik yang S1 maupun S2. Yang S2 ada 2 prodi kemarin, pendidikan bahasa Inggris dan juga profesi psikologi. Kemudian yang S1 ada berapa itu jadinya? 4 ya. Sastra Inggris, ada pendidikan bahasa Inggris, ada saya lupa. Apalagi ya kemarin itu. Oh, bahasa dan sastra Arab. Kemudian satu lagi adalah
lupa. Ya mohon maaf ya prodi yang tidak saya sebutkan. Tapi ada 7 mahasiswa yang berhasil lolos dalam seleksi International Credit Transfer program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semester ini mereka belajar, mereka mahasiswa juga dapat menjadi status baru sebagai mahasiswa asing di perguruan tinggi mitra kita di luar negeri gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita ada program gelar bersama atau joint degree. Tapi itu mahasiswa asing kita yang datang ke kita, yang tadi dari Guangxi University for Nationalities. Kita juga menerima tadi, saya sudah sebut ya, ada Hainan University, Hainan College of Foreign Studies dari China, Guangxi University of Foreign, Guangxi University for Nationalities dari China, Busan University of Foreign Studies dari Korea Selatan, Guangxi University of Foreign Language dari China itu datang dengan program gelar bersama atau joint degree dan juga program kredit transfer selama 1 semester sampai 1 tahun gitu. Jadi di UAD secara virtual. Kemudian kita juga masih punya mahasiswa kita yang sedang gelar bersama di Guangxi University for Nationalities dari jurusan Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Dan juga masih punya mahasiswa kita yang juga melakukan hal yang sama dari program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sana secara virtual. Tadinya memang secara luring karena ada pandemi pulang dan melakukan secara virtual. Kemudian apalagi ya, kita punya program Erasmus Plus, jadi Capacity Building of Higher Education. Jadi ini program multi years, jadi 3 tahun, bahkan ada yang sampai hampir 4 tahun ini karena pandemi diperpanjang. Yang pertama itu kita punya project selama 3 tahun di bidang kewirausahaan, Growing Indonesia Triangular Approach untuk membangun UAD memiliki mindset dan juga aktivitas kewirausahaannya dari level mahasiswa maupun ke dosen. Kemudian yang kedua kita punya, alhamdulillah itu dibiayai oleh Uni Eropa sebesar 1,2 miliar syariah, alhamdulillah. Kemudian mitra kita dari beberapa perguruan tinggi di Eropa, ada dari Inggris, Austria, Irlandia, kemudian Jerman, dan juga beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu. Yang kedua kita dapat project Erasmus Plus lagi, alhamdulillah. Jadi yang kewirausahaan itu tahun 2018 ya, 2018. Kemudian ya, kemudian yang kedua, project Erasmus Plus yang kedua judulnya tentang manajemen kebencanaan gitu kan. Indonesia termasuk salah satu negara yang memang sering sekali mengalami bencana alam, sehingga alhamdulillah lolos gitu. Jadi judulnya itu Building Universities in Leading Disaster Resilience gitu. Jadi kita berusaha untuk menjadi kampus siaga bencana, kampus tanggap bencana gitu. Jadi dan mitra kita dari Eropa juga, kita dapat 1,1 miliar di proyek ini, besar alhamdulillah ya. 3 tahun juga 2019 ya. Itu mitra kita juga dari Inggris, dari Denmark, dari Portugal, dari Austria, dari Eropa, dan juga dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Yang terakhir dapat lagi Erasmus Plus lagi, alhamdulillah selama 3 tahun 2020 ini. Judulnya adalah Indonesian Higher Education Leadership atau iHighLead, yang kita bermitra dengan beberapa perguruan tinggi di Eropa juga, salah satunya Inggris. Yang mitra lainnya kami belum hafal ya karena ini baru sekali pengumumannya. Jadi kita masih masih menunggu pengumuman secara komplit. Kemarin mitranya yang berhasil dari mana saja, yang jelas yang pertama adalah dari Inggris gitu. Nah, jadi dapatnya juga sekitar di atas 1 miliar gitu. Jadi semuanya alhamdulillah dari Allah ya, berkah, dan juga itu karena kerja keras kita selama ini, akhirnya kita dipercaya lagi gitu untuk menerima hibah-hibah bergengsi tersebut. Sangat populer kan Erasmus Plus itu gitu. Jadi yang dulunya namanya Erasmus Mundus sekarang menjadi Erasmus Plus gitu. Jadi gabungan dari segala macam project Erasmus dijadikan satu namanya Erasmus Plus program. Terus apalagi ya? Saat ini kita lagi diminta menghandle, karena kita udah namanya Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional, bersama dengan Divisi Kerjasama Dalam Negeri, kita menghandle namanya Permata Sari, Permata Sakti ya. Permata Sakti, pertukaran mahasiswa antar bangsa, pertukaran mahasiswa Nusantara dengan sistem
Teknologi Informasi kalau nggak salah ya. Teknologi informasi. Ya, penatas aktif selama 1 semester juga beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kali ini pertukarannya tadi bukan ke luar negeri tapi di dalam negeri gitu. Jadi 1 semester secara luring gitu. Kita menerima 46 kalau nggak salah mahasiswa dari berapa ya? 47 mahasiswa dari Ya, berapa mitra? Pak, lupa saya. Dari berapa dari PT? Kendari, Universitas Muhammadiyah Kendari, ada Siderek Rampang Muhammadiyah Palangkaraya. juga, Palangkaraya, Heeh, kemudian dari heeh. Trisakti, kita Al Muslim Dari dari Aceh, kemudian iya, kita ada IPI, dari Makassar, ada Institut ya Makassar, iya. Makassar Yuda Pusua, dan juga Heeh, ada ada eh, mana lagi? Kristen Paulus, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, sama satu lagi Ya, Langlang Buana dan juga Kuningan, ada 10. Bandung, ya. Ya, Ya, ada ya, ada 10. Siliwangi juga ya, ya, dari itu, dari berbagai Kip Siliwangi wilayah di 11 berarti, Indonesia. ya. Ya, betul. Jadi dari berbagai wilayah di Indonesia kita sudah menerima mereka di sini. Kemudian kita juga mengirim mahasiswa kita dapat beasiswa ya, 26 mahasiswa dari 14 prodi kita kirimkan ke 28 perguruan tinggi mitra kita di Indonesia untuk belajar di sana dengan sistem daring gitu. Dapat beasiswa juga dapat dapat apa dapat apa tuh program kampus Merdeka, kebijakan kampus Merdeka dari Mas Menteri kita. Judulnya adalah program Merdeka Belajar. Jadi salah satunya adalah dengan pertukaran-pertukaran seperti ini gitu. Di antaranya itu yang bisa saya ingat, mungkin yang lain-lain juga masih banyak yang kita lakukan, tapi yang teringat sekarang adalah itu, Mas Galuh. Ya, terima kasih Bu. Memang banyak sekali program yang kita handle. Bagi teman-teman viewers nih yang ada pertanyaan, mumpung ada pakarnya di sini, ada ahli core of the core ini, itu silahkan tanya. Kami tunggu pertanyaannya di kolom komentar. Kami tunggu pertanyaannya untuk para viewers. Itu di sini ada yang dari Winda Purnamasari itu, Masya Allah, Bu Winda Puspita Iya, makin dia kece aja ya selalu dan oh, jaya selalu Bu. kece itu bahasa tahun 90-an loh. Berarti Anda Generasinya sama ketahuan dengan saya umurnya ya. Mbak Winda. Iya, generasi kolonial kita ya. Generasi kolonial. Ya, ini kita sudah masuk ke sesi penutup ini. Ayo teman-teman yang ada pertanyaan, teman-teman viewers langsung aja, cus saja, tanya aja di kolom komentar. Itu di sesi penutup ada juga kami ada pertanyaan untuk Bu Ida, yaitu harapan apa sih Bu Ida untuk pandemi ini, itu seperti apa harapan Bu Ida sendiri? Saya ya saya pikir semua orang yang mengalami pandemi ini tentunya berharap bahwa negara api segera pergi dari muka bumi ini, pandemi ini segera berlalu gitu, badai ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi secara fisik. Bagaimanapun ya, pertukaran itu tetap apa ya, tidak bisa 100% kerasa manfaatnya kalau lewat screen ya. Ya sesekali lah bisa lewat screen gitu, apa ya, kita pakai blended learning gitu. Memang saya sepakat ada beberapa pakar ya pendapat yang mengatakan bahwa sudah saatnya sekarang kita meninggalkan apa ya namanya physical mobility, kemudian pembelajaran secara tatap muka secara langsung gitu. Tapi apa ya, menurut saya bahwa interaksi antara sesama manusia itu masih tetap diperlukan secara fisik gitu, meskipun bisa kita juga campur dengan secara virtual untuk meminimalisir cost dan sebagainya ya di masa yang akan datang gitu. Jadi saya berharap bahwa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertukar lagi karena belajar budaya, terutama karena kita di divisi kerjasama luar negeri, belajar budaya itu kalau nggak langsung di lokasi itu akan apa ya, akan tidak optimal begitu. Kalau cuma kita lihat di screen gitu ya. Karena ada sekarang beberapa summer course yang menggunakan virtual. Jadi mereka apa itu city tour-nya itu dengan virtual gitu. Jadi ditunjukkan bahwa ini di sini-sini gitu. Nah, tentu akan lebih sempurna atau lebih maksimal apa namanya? Belajar budayanya itu kalau langsung datang gitu ke negara masing-masing gitu, ke daerah tujuannya gitu. Karena belajar itu tidak sekedar akademik tapi juga non akademik. Non akademik itu yang justru jauh lebih mudah diserap kalau kita langsung berada secara fisik di lokasi tempat kita belajar gitu.
Itu sih, dan mudah-mudahan UAD ke depannya semakin dipercaya oleh mitra-mitra kita di luar negeri maupun di dalam negeri untuk bisa menitipkan mahasiswanya sebentar atau mungkin lama gitu di Universitas Ahmad Dahlan. Maksud saya programnya part time maupun yang full time untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan gitu. Terima kasih Bu Ida. Ini ada pertanyaan dari viewers. Ini mau Mm-mm. bertanya ke Bu Ida, perbedaan dan kesulitan apa yang dirasakan dalam mengelola saya takut kepleset divisi kerjasama luar negeri, saya juga harus biasakan pada saat pandemi dan sebelum pandemi. Kalau selain kesulitan tatap muka. Oke. Oke. Kalau yang pas luring, pertanyaan dari siapa? Sebutin dong namanya. Itu sebenarnya itu dari intern sih buat mancing Oh, apa oke, itu ya, mancing dari itu Wade sendiri ya, oke. Dari dari Wade Wadi sendiri sendiri. ya, oke. Ya, tapi memang ini pertanyaannya bagus banget ya, gitu. Karena emang saya belum pernah juga secara apa namanya, belum pernah sempat memikirkan itu bedanya apa. Tapi memang kerasa bedanya. Kalau pas luring itu capek di fisik gitu. Namanya juga physical mobility, kita juga yang mengurusi juga mobilitasnya juga fisik gitu. Nyariin kos, apalagi kalau ada masalah gitu. Terus apa? Jemput ke bandara, welcoming mereka di UAD, nyiapin snack, bla bla gitulah. Saya nggak perlu menyebutkan itu ya. Kalian merasakan sendirilah seperti apa. Capek fisik tapi happy gitu ya. Apa ya namanya juga kita sebagai tuan rumah ya. Kan katanya kan tamu adalah raja gitu. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin hospitality kita. Dan juga itu tadi kadang-kadang gitu, kadang-kadang itu ada mahasiswa, ada kejadian-kejadian yang di luar kontrol kita sebagai manusia ya, emang sudah qadarullah begitu, ada yang kecelakaan, ada yang kecopetan, ada yang kerampokan, ada yang ditodong, ada yang linglung gitu, ada yang disegel kos-kosannya, ada yang digerebek gitu oleh masyarakat. Itu harus standby di telepon jam berapa, jam 11 malam, jam 12 malam telepon sama satpam UAD, "Ibu, ini mahasiswa asingnya kayak linglung, kayak muter-muter gimana, tolong ke sini," dan sebagainya gitu. Aduh, apa ya, ya kayak gitu-gitulah, apa suka dukanya gitu. Kemudian ada yang overstay, harus bayar. Berapa overstay? Satu hari? 1 hari 1 juta sekarang. 1 juta. Itu gak, luar biasa besarnya, overstay itu bikin kepala nyut-nyutan ya gitu. Nah, itu ngurusin secara luring begitulah suka dukanya gitu. Tapi senang ya karena kita juga ketika kedatangan tamu itu kan berkah juga dapat ya. Kita jadi belajar tentang mereka, kita jadi menambah network, persahabatan, memperbanyak kawan gitu. Itulah banyak-banyak hal positif dan bahkan justru jadi peluang bagi kita untuk memberikan mereka kesan yang baik sehingga mereka bisa jadi agen bagi kita dalam petik untuk bisa mempromosikan UAD gitu secara gratis gitu ya. Terus di zaman daring ini kesulitannya tentu ya kayak beginilah gitu ya, kita sangat teknologi reliable ya, maksudnya gimana sih, kita sangat tergantung sekali dengan teknologi gitu. Kalau jaringan error dikit gitu, nah maka akan terganggu juga proses komunikasi, proses belajar mengajar gitu dan sebagainya. Kemudian apalagi tentu menurun ya jumlah mahasiswa asing kita, biasanya di atas 100, hampir mencapai 200, 150-an lah gitu setiap tahun mahasiswa baru kita. Sekarang ya di bawah 100 gitu. Ya itulah yang kita rasakan juga karena memang tidak semua mahasiswa asing kita itu mungkin berkenan dengan media online gitu. Maunya memang langsung, sehingga ya ada yang menunda untuk kedatangan ke Indonesia seperti dari Guangxi University of Foreign Language itu tadinya mau ngirim sekarang tapi akhirnya ditunda tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan pandemi sudah nggak ada dan sudah bisa secara fisik datang ke Indonesia. Kemudian apalagi ya, tetapi kemudahannya adalah nggak harus repot secara fisik kan gitu. Jadi orientasi juga secara virtual, kemudian pembelajaran juga dengan virtual, kemudian layanan juga dengan virtual gitu. Jadi ada plus minusnya gitu. Jadi selalu ada hikmah di balik setiap keadaan apapun yang Allah sudah tentukan gitu. Jadi
selalu berpikir positif aja gitu. Ambil hal-hal yang baik dari setiap apapun yang sudah ditentukan oleh Sang Kuasa gitu. Terima kasih, Bu. Nah, Ini ada pertanyaan lagi, Bu. oke. Dari intern juga ini, Bu, dari intern UAD. Sepertinya Intern ini dari ya. ya, Pertiwi ini apakah hubungan dengan mitra LN di masa Wah, pandemi itu ada perbedaan, Bu? di masa pandemi perbedaannya. Ya, Um, Kalau di bagian apa sih pengiriman mahasiswa memang cenderung menurun tadi ya. Jadi biasanya kita berkomunikasi sangat banyak gitu dalam ketika menjelang apa itu masa penerimaan mahasiswa baru menjelang September awal-awal tahun itu sudah banyak apa namanya informasi yang apa email yang menanyakan bagaimana kita mendaftar ke Universitas Samadanlan apa programnya bla 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 itu banyak banget gitu. Sekarang yang tersisa adalah yang teman-teman kita yang memang sangat setia. Jadi maksudnya di sinilah terlihat bahwa pertemanan yang sudah terjalin dengan begitu akrab, begitu lama, sudah kayak saudara, mereka yang tetap ada justru pada saat kita berada dalam situasi apa terpuruk gitu. Yang mengirim ya itu aja gitu, yang memang sudah intensif gitu mengirim ke kita. Jadi mereka tidak peduli dalam situasi pandemi, dalam situasi non pandemi, tetap kirim gitu. Jadi terasa bahwa oh ya oke sekarang kita kita melihat bahwa yang betul-betul memang sudah menjadi bagian dari keluarga besar UAD adalah A, B, C, D gitu. Seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin saja memang mitra-mitra kita yang tidak kirim ke kita itu bukan berarti mereka tidak menganggap WAD itu penting, penting saja. Tapi pasti ada kendala internal gitu. Misalnya memang secara sistem belum support secara online atau memang mahasiswanya memang pengennya kalau mobilitas itu secara fisik gitu. Jadi menunggu pandemi ini selesai baru kemudian akan apa dikirim ke Universitas Ahmad Dahlan gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya respon dari pertanyaan itu. oke, terima kasih, Bu Ida. Ini untuk closing statement ini. Ini closing statement ini. Ini pesan Bu Ida untuk para viewers untuk tetap produktif, berprestasi, juga untuk mahasiswa nih, motivasi mahasiswa untuk internal ataupun yang mau datang itu supaya untuk mendapatkan memiliki international exposure, kan namanya exposure, pengalaman internasional. Menurut Bu Ida untuk pesan atau motivasi untuk para viewers kita. Oke, kalau saya sih melihat bahwa di masa pandemi ini kita memiliki waktu yang lebih luas, lebih luang ya untuk bisa apa namanya mencari banyak sekali kesempatan untuk bisa apa namanya melakukan aktivitas pertukaran atau mendapatkan informasi dari luar UAD justru saat ini gitu. Terbukti tadi Mas Galuh memberikan informasi bahwa justru selama pandemi viewers kita atau sahabat kita, friends kita di Facebook naik 100%. Jadi tadinya misalnya saya anggap 1.000 menjadi 2.000. Artinya, mohon maaf ini dalam bahasa ekstrim kiri, itu lagi masa-masa yang kita dengan gadget itu jadi apa ya, yang tadinya cuma teman biasa menjadi sahabat gitu ya. Karena akhirnya kesana kemari kan apa mencari peluang bla 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 gitu. Tiba-tiba kita kedapatan teman 100% peningkatannya itu berarti mereka ingin teman-teman mahasiswa yang ingin mencari tahu tentang informasi tentang universitas kemungkinan atau potensi untuk bisa bertukar melakukan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ke luar negeri gitu. Jadi kalau saya jadi mahasiswa itu saya akan memanfaatkan waktu yang lebih luang ini untuk apa mencari apa kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan secara lebih mudah sekarang melalui media virtual gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah subscribe di page kita karena mudah-mudahan di sini kalian bisa mendapatkan peluang untuk bisa melakukan pertukaran ke luar negeri meskipun lewat virtual untuk sementara ini gitu. Terus untuk international exposure gitu, saat ini ya tadi saya bilang justru kesempatan jauh lebih mudah karena sekarang tidak perlu uang lagi gitu untuk bisa bayar tiket, mikirin akomodasi di sana, apa karena kita bisa melakukannya lewat media virtual. Lebih murah sekarang, lebih mudah diakses dan apa informasi tentang apa sih webinar, kemudian apa sih exchange dan juga kegiatan-kegiatan short course di luar negeri itu banyak sekarang dan biasanya kalau untuk yang levelnya gratis atau mungkin murah biayanya lewat
kerjasama gitu. Jadi jangan lupa untuk terus update tentang informasi dari Divisi Kerjasama Luar Negeri UAD melalui media-media sosial yang ada di kami gitu yang sudah disebut oleh Mas Galuh sebelumnya gitu. Itu sih Mas Galuh yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement-nya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Ida atas waktunya. Kami tahu Bu Ida itu sangat sibuk, tapi masih meluangkan waktu untuk para viewers setia UAD, ini hanya untuk para viewers setia UAD loh. Jadi Bu Ida di sini bisa men-share banyak hal, itu sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak sekali lagi pada Bu Ida sudah meluangkan waktunya untuk share ilmu, pengalaman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan terima kasih kembali Mas Galuh dan teman-teman. Saya ingatkan lagi untuk para viewers. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, jangan lupa untuk follow Instagram kami, like page Facebook kami, add juga Facebook kami, kemudian juga Twitter juga di follow, jangan lupa, karena ada banyak sekali informasi menarik, informasi penting bagi Anda yang ingin merasakan international exposure itu. Jadi jangan lupa, jangan sampai kehilangan, don't miss our info di situ, karena ada banyak info yang menarik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Ida, terima kasih banyak untuk para viewers dan juga saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk 6.301 mahasiswa baru. Semoga Anda mempunyai masa depan yang sangat cerah, karena di sini Ibu Ida itu juga lulusan UAD loh. Pengalamannya luar biasa, prestasinya luar biasa, itu lulusan UAD loh. Jadi Anda tidak salah pilih di sini punya banyak sekali program, dan juga Anda tidak akan menyesal untuk memilih UAD sebagai pilihan Anda. Terima kasih banyak juga. Dan sebagai penutup, jangan lupa minggu depan kita juga ada acara sharing session, itu akan ada terus. Pokoknya jangan lupa untuk selalu ikuti, karena di situ ada banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi Anda. Dan sekali lagi jangan lupa untuk terus keep in touch dengan kami di sosial media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.